Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di program Ikhwal Jamiah sore ini. Dan kita mengangkat tema pesan pilkada damai dari NU Madura. Sudah hadir di studio, baik yang langsung di studio TV 9 maupun lewat Zoom. Sudah hadir pertama Kiai Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan. Dan nanti juga ada beberapa ketua PCNU yang lain. Kita sapa satu-satu dulu. Assalamualaikum Kiai Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini nanti kita berbincang tentang pesan damai pilkada dari NU Madura. Selanjutnya narasumber yang berikutnya adalah Kiai Haji Maki Nasir, Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga semua diberi kesehatan semua. Amin, amin. Insyaallah. Yang ada di Zoom, kita sapa dulu Kiai Haji Itkon Busiri, Ketua PCNU Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap diberi kesehatan. Amin. Nah, selanjutnya narasumber yang keempat adalah Kiai Haji Panji Taufik, Ketua PCNU Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini paling ujung nih. Ya, Madura paling ujung timur. Dan alhamdulillah sore hari ini istilahnya Korda NU Madura ini berkumpul jadi satu di TV 9 untuk menyampaikan pesan moral terkait pilkada di Jawa Timur maupun di kabupaten masing-masing. Sebab hari Sabtu lalu tanggal 16 November Ketua PCNU Semadura ini membuat seruan. Saya tanya ke Kiai Taufik. Nah, ini seruannya apa Kiai yang tanggal 16 hari Sabtu itu? Iya, jadi kita memang rutin untuk bertemu 4 PCNU ini 3 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kebetulan dalam momen pilkada ini hampir saya katakan mayoritas warga NU itu adalah warga Madura itu adalah warga NU. Maka kami punya kewajiban beban moral untuk menyampaikan seruan-seruan menyikapi pilkada ini. Nah, ada 7 poin pokok yang menjadi seruan moral kami kepada warga NU khususnya di Madura dan warga Madura pada umumnya. Ada 7 itu kita mengacu kepada 9 pedoman pokok politik warga NU oleh Kiai Sahal Mahfud dan oleh Kiai Ahmad Siddiq itu yang pertama istighosah. Tentunya kita menghimbau agar melaksanakan istighosah sebab kita tahu bahwa apapun sesuai dengan kehendak Allah, kan begitu. Kita tetap memohon perlindungan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini berperan aktif menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Artinya tidak golput. Ini kami dasari bahwa ada kaidah usul fiqh yang berbunyi ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun, kan begitu. Jadi kita sebagai manusia oleh Allah diciptakan sebagai khalifah untuk mengurus bumi, memakmurkan bumi, termasuk di Indonesia ini. Jadi apa tujuannya? Kita mengelola bumi, beribadah, membentuk kehidupan yang damai, aman, harmoni, sejahtera, kan begitu. Namun tujuan itu tidak akan tercapai tanpa adanya pemimpin. Nah, kemudian kita di Indonesia dalam memilih pemimpin sepakat sistem demokrasi, yaitu memilih langsung, memilih pilkada langsung. Sehingga untuk menuju tujuan yang baik, memakmurkan bumi, berkehidupan yang baik, ibadah yang khusyuk, sekolah untuk anak-anak yang tenang, damai, itu tidak akan tercapai tanpa pemimpin. Maka memilih pemimpin sebuah kewajiban. Oleh karena itu, poin kedua ini kita minta kepada warga untuk tidak golput, karena bagian dari kewajiban. Ini sama dengan wudhu itu kan tidak wajib. Yang wajib sholat kan begitu. Tapi wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Sehingga kalau tidak wudhu, sholatnya tidak sah. Kan begitu. Maka memilih pemimpin sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, untuk bekerja dengan baik, untuk mengelola bumi, hal ekonomi dan seterusnya seperti itu. Dan mungkin yang lain nanti mungkin bisa ditambah oleh ketua-ketua PKNU yang lain.
Ya, intinya seruan ini adalah seruan moral kepada warga Madura, khususnya warga NU, bagaimana pilkada ini berjalan dengan damai, tenang, aman, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, dan tujuan-tujuan politik warga NU yang ada dalam pedoman 9 pokok itu tercapai dengan baik. Di mana di situ Kiai Sahal Mahfud mengatakan bahwa politik NU adalah politik. Ada 3 hal saya catat itu dari 9 itu. Pertama adalah politik kebangsaan, yang kedua politik kerakyatan, dan yang ketiga adalah etika berpolitik. Nah, 7 poin yang kita sepakati itu mengacu kepada 3 hal ini. Jadi bukan bagaimana kita berpolitik praktis, karena itu tupoksinya partai politik, tapi kita politik kebangsaan dalam artian mengawal proses kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Itu mungkin. Itu tadi ada 2 poin. Sekarang Kiai Maki mungkin nambahkan poin-poin yang lain. Baru 2 ini tadi. Iya. Jadi ada 2 tadi itu kan istighosa ya, berdoa terus tidak aktif karena kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang ketiga ini kan terkait dengan etika. Etika termasuk menghindari money politik, terus menjaga kondusivitas, dan juga terhadap penyelenggara, penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, dan APH, untuk menjaga integritasnya dan sebagainya. Netralitasnya. Ini semua adalah dalam rangka kita mensyukuri. Makanya niat itu kan penting. Betul. Ya, teguhkan dalam hati kita bahwa kita itu melaksanakan demokrasi, terus memilih pemimpin dan lain sebagainya. Ini kan dalam rangka mensyukuri atas jasa para pendiri bangsa ini, yang notabene beliau-beliau adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mayoritas adalah ulama NU. Maka kita yang sudah merasakan kemerdekaan, nikmatnya kebebasan di dalam beraktivitas dan sebagainya. Nah, ini kewajiban kita untuk mensyukuri hal itu dengan dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Seperti itu. Nah, ini saya mungkin langsung ke Edcon. Tadi ada penyelenggara, ada soal etika moral, mungkin ada poin yang lain perlu ditambahkan ke Edcon. Ya, terima kasih. Yang perlu ditambahkan adalah tentang pra pilkada dan pasca pilkada. Artinya jaminan keselamatan, keamanan, integritas, semuanya itu harus ada jaminan sebelum pelaksanaan pilkada dan setelah pilkada. Karena kadang-kadang setelah pilkada itu belum selesai. Itu yang kita harapkan kepada penyelenggara. Kemudian untuk masyarakat ya tentunya mengawal dengan cara yang santun. Retorika juga ini perlu gunakan retorika yang santun. Karena ini himbauan moral kalau kita jabarkan itu nggak selesai di pengajian-pengajian, terus semua punya kewajiban untuk mengawal dengan santun, terutama retorika yang santun pra pilkada dan pasca pilkada juga berpengaruh kepada hubungan emosional antar masyarakat. Demikian. Terima kasih. Kalau saya perhatikan dari ketiga narasumber ini sudah mencakup 7 ini tadi sudah ya. Sekarang untuk Kiai Panji mungkin, nah ini saya mau tanya ini. Tradisi keempat PC ini membuat pernyataan atau imbuan bersama ini udah mulai sejak kapan ini, Kiai? Udah lama sekali ya. Artinya kami bertemu secara rutin, bergiliran, bahkan kordanya juga bergiliran. Di per 2 tahun ganti
Pangkalan, 2 tahun lagi ganti Sampang, 2 tahun lagi ganti Pamekasan, 2 tahun lagi ganti Sumeneb, terus begitu berputar. Bahkan tempat pertemuannya juga berputar, mulai dari ini kemarin di Bangkalan, jadi yang akan datang insya Allah sebelum Ramadan ini kita akan ketemu di Sumeneb. Jadi ini rutin sekali kita ketemu. Jadi media untuk untuk saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman tentang hal-hal apa yang bisa kita pertajam di tengah-tengah masyarakat. Tapi kaitannya dengan pemilu kemarin kami berdiskusi di Pangkalan, yaitu bahwa pemilu kada ini bukan tujuan ya. Tapi hanya sarana. Pemilihan kepemimpinan itu kan per 5 tahun sekali, itu hanya sarana menuju bagaimana memperkokoh keindonesiaan, memperkokoh kebangsaan, tadi sudah disinggung. Tapi juga yang lebih penting memperkokoh persaudaraan kita sesama warga NU, sesama warga bangsa, sesama warga orang Madura. Nah, soliditas orang Madura yang dikenal sangat akrab, terbuka, apa adanya, itu terus kita perkokoh mari agar kehidupan ini lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita berharap nanti kita membawa bekal ke akhirat nanti begitu. Yang kedua, kami ingin menambahkan, karena sekarang musimnya medsos ya, bagaimana kita bermedsos yang ala santri, karena NU itu kan santri sebenarnya ya. Jadi NU dan santri itu dua keping mata uang, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya orang NU ya pasti santri, ya santri pasti orang NU. Saya kira lebih-lebih di Madura. Maka akhlakul karimah itu mestinya oleh kita terus diupayakan terus-menerus agar kita menjadi santri yang prima, santri yang memang kalau istilah dulu masih ngaji di pondok pesantren, menjadi insan kamil gitu kira-kira. Ya, itu mungkin tambahan dari kami. Mungkin ada yang ditambahkan. Nah, ini tadi soal rutinitasnya ya. Nanti kita sambung lagi ke segmen berikutnya, mungkin ada hal-hal yang khusus melatar belakang ini, kekompakan NU di Madura ini. Dan seruan moral, seruan dari keempat PJNU di Madura. Dan kemudian ini saya tanyakan para kiai, langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh PJNU se-Madura ini selama pelaksanaan pilkada mulai kemarin itu sampai hari ini, dan mengantisipasi ke depannya. Insya Allah semua kita seragam lah. Kita dengan aparat koordinasi untuk di Pamekasan kemarin kita sudah istighosah bersama dengan Polres, dengan semua pihak, dengan semua ormas, dengan pihak-pihak terkait. Itu kita sudah dengan aparat desa, dengan pemerintah daerah, kita juga sudah koordinasi untuk memberikan edukasi, pendampingan dan pencerahan kepada masyarakat bahwa pilkada ini adalah proses yang terjadi 5 tahun. Jadi kalah menang itu sudah biasa seperti itu. Artinya seruan kita laksanakan dan langkah-langkah sudah kita laksanakan. Itu termasuk sampai ke MWC, ke ranting juga ya? Ya, kita kan di NU ini ada kegiatan rutin yang namanya Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima itu setiap bulan di tingkat kecamatan, tingkat ranting. Nah, jadi membangun hubungan komunikasi yang bagus itulah kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat insidensial. Nah, terkait dengan pilkada atau kegiatan politik yang lain, kita di PJNU khususnya di Bangkalan ya, kami sering koordinasi dengan aparat keamanan baik kepolisian, KPU dan lain sebagainya. Ini kuncinya adalah bagaimana membangun penguatan landasan berpikirnya. Kami diajarkan oleh guru kami bahwa mengingat sebuah ayat Al-Quran itu ketika Allah Ta'ala mengumumkan akan menciptakan manusia,
Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat ini kan ragu. Apakah nanti engkau akan menciptakan lagi makhluk yang saling menumpahkan darah dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, karakteristik orang Madura ini kan temperamen. Mohon maaf, orang Madura itu cerdas dan keras. Ya mungkin karena pengaruh dan keras ini yang akhirnya karena pengaruh geografisnya dan sebagainya berarti ya. Buktinya apa? Orang Madura itu kalau meskipun nggak sekolah, kalau merantau jadi miliarder dan sebagainya kan demikian berarti betul. Cerdas. Betul. Nah, kerasnya juga. Nah, maka kami memperhatikan hal ini. Ini harus ada langkah-langkah untuk membangun landasan berpikirnya. Nah, sebagaimana ketika malaikat yang protes tadi meragukan kan khawatir muncul dan sebagainya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala memberikan mukjizat faham kata. Bukan mukjizat yang gimana dan sebagainya seperti itu. Tapi faham kata. Ketika orang faham kata, pasti akan faham tindakan. Kenapa? Karena orang bertindak dimulai dari pikiran. Sedangkan kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Maka bagaimana caranya masyarakat itu difahamkan apa itu politik, agenda politik praktis, apa itu pilkada, apa itu demokrasi dan lain sebagainya, bagaimana masa kampanye. Saya sering berpesan kepada tim sukses ya, tim sukses itu. Anda ini jangan khawatir kalah atau apa dan sebagainya. Bahkan saya berikan rumusan begini, sehebat apapun orang mempromosikan dagangannya, kalau konsumen nggak berkenan, nggak akan dibeli. Maka butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya membangun landasan berpikirnya. Dan ini tidak bisa sendirian, harus berbagai komponen, sinergi, berkolaborasi, NU dengan pendekatan kulturnya, nah aparat keamanan dengan menjaga agar supaya kefahamannya itu nggak ada penghambat. Karena orang nggak paham itu kan kadang-kadang bukan karena IQ-nya rendah, tapi karena bisa salah paham nanti ya. Iya, orang nggak paham itu kan karena ada penghambat seperti medsos atau apa dan sebagainya. Atau informasinya yang dikurangi. Nah itulah, maka seluruh komponen harus kolaborasi. Kita pernah diingatkan oleh Allah dengan adanya corona. Kasus kesehatan, tapi berdampak seluruh lini kehidupan. Macam-macam itu semua. Ini penanganannya harus duduk bareng. Tidak hanya NU, tidak hanya tokoh agama, tapi seluruhnya, seluruh komponen duduk bareng bagaimana mencerdaskan masyarakat, membangun seperti itu. Artinya NU ini mencoba membangun kembali katakanlah kecerdasan masyarakat yang selama ini sudah punya mereka sebenarnya. Iya. Nah, masyarakat, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, kok kelihatan, mohon maaf, kurang cerdas gitu ya. Itu kan karena banyaknya informasi atau media-media yang masuk. Hoax lah. Nah ya seperti itulah, sehingga terganggu. Makanya saya teringat betul dengan isyarah Syekhona Khalil terkait dengan berdirinya NU. Kenapa beliau itu mengutip ayat tentang tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular? Kok nggak lain-lainnya? Oh iya. Kok nggak tongkat yang nyebrang laut itu? Nah, itu. Karena apa? Ular tongkat Nabi Musa itu asli yang menciptakan Allah Ta'ala, bukan Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menghadapi penyihir Fir'aun yang ketika melempar tampar, mempengaruhi pikiran orang agar kelihatan dan terasa seperti ular. Nah ini kan konsep dasar NU didirikan. Membuat narasi yang benar kan gitu ya? Iya, kita ini menjaga sanad keilmuan kita, nilai-nilai agama, nilai-nilai bangsa untuk menghadapi berbagai mohon maaf, narasi-narasi penggiringan opini dan sebagainya. Makanya saya sering ketika dakwah ke pelosok-pelosok dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Rumusannya itu ada rasa, ada gerak. Kalau nggak ada rasa, nggak mungkin ada gerak. Dan rasa itu ada dua. Ada yang asli, ada yang buatan. Saya sering beri contoh. Tadi seperti sihir sama tongkatnya Nabi Musa yang asli.
daging ayam dengan bumbu rasa ayam itu sama-sama rasa ayam. Yang beda itu efeknya. Begitupun dengan rasa emosi. Rasa emosi itu ada yang asli, ada yang penggiringan opini. Nah, inilah butuh kesadaran, butuh bagaimana apakah rasa emosi yang muncul itu karena sebuah penggiringan opini atau betul-betul asli. Terus sekedar penyedap rasa atau bumbu rasa. Nah, makanya dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar ini dan sebagainya, kadang-kadang orang berdasarkan rasa hasil dari penggiringan opini. Nah, makanya saya kaji kenapa Syekhona Khalil itu ngasih isyarahnya dengan ayat itu. Kok bukan ayat-ayat yang lain gitu. Nah, maka ini menjadi renungan kita bersama bahwa mari kita ini jaga betul nilai-nilai agama dan nilai-nilai bangsa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Sebab negara ini damai karena disemai dengan pondasi kedamaian oleh wali-wali Allah tempo dulu di Nusantara ini. Beliau sangat paham betul dan terbiasa dan terlatih dengan berbagai perbedaan dan hal-hal baru di zamannya. Sehingga lahirlah akulturasi yang beragam dan mempesona. Nah, ini yang harus kita pegang teguh agar supaya kita ini betul-betul menjadi generasi yang pandai bersyukur. Seperti itu. Nah, Kiai Panji gimana ini? Ini pengalaman Bangkalan, Pamekasan. Nah, Kiai Panji. Saya berharap begini ya. Nah, gimana ini? Ini saya pikir TV9 juga terlambat mungkin ya. Ya, jadi saya berharap ke depannya itu agak antisipatif juga dengan berbagai fenomena-fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak terkesan reaktif begitu. Oh ya, responsif gitu ya. Tidak apa-apa, yang sudah baik. Tapi mohon ke depan begini, karena kami sebenarnya PCNU Semadura ini sudah berikhtiar, tapi ya karena ikhtiar kami memang ikhtiar sosial ya, ikhtiar berupa seruan-seruan, maka memang kami membutuhkan membutuhkan teman ya, dengan pihak-pihak lain yang memang punya akses langsung dan punya daya langsung ke masyarakat. Kami langsung tapi kan hanya bersifat seruan. Jadi saya pikir memang ke depan harus bagaimana antara stakeholder Madura ya, Pemkab, para pengambil kebijakan di Madura, khususnya aparat keamanan, ini terus kita berkolaborasi mari agar Madura ini betul-betul bisa mencerminkan kemaduraannya, gitu kan ya. Nah, selama ini stereotip kan kayaknya orang-orang Madura orang lain begitu distereotip oleh kelompok-kelompok lain, padahal di masyarakat lain, di komunitas lain juga ada, tapi karena mungkin para pemangku kepentingannya lebih guyup, lebih bersama-sama. Karena kalau tidak salah kemarin kan sebenarnya Pak Kapolda sudah turun ke Madura, bahkan ditempatkan di Sampang, tapi ya kedepannya mungkin bisa lebih turun lagi ke bawah, mungkin Kapolda, ya Kapolres, Kapolsek, dengan kami di PC, di Ranting, sehingga kedepannya masyarakat betul-betul merasa banyak yang menemani. Gitu. Ya. Kan sebenarnya masyarakat butuh teman ini ya. Tidak dibiarkan sendirian di tengah-tengah kekeringan moral yang dihantam oleh arus modernisasi yang begitu kuat, khususnya dunia informasi ini. Jadi kami berharap ke depan begitu, artinya kami PCNU Semadura insya Allah semua PC sangat akan terbuka bagaimana kerja-kerja itu bisa didorong di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak bahkan kalau kami di Sumeneb jangan di PCNU, tapi mari kita di Ranting, di desa, di kecamatan, bagaimana didorong sehingga masyarakat semuanya terkuak potensi positifnya, bukan terkuak potensi negatifnya, kira-kira. Gitu kira-kira dari kami. Nah, untuk Sampang, Kiai Idkon, selama ini apa yang sudah dilakukan di Sampang terkait itu memang butuh teman ini?
ke depan. Monggo Kiai Idkon. Ya, kita berbangga sekali sebenarnya karena bangsa ini semakin cerdas, Iya. bangga dan patut mengapresiasi kepada semua calon dengan visi misinya itu sangat menarik. Iya. Harapan saya selalu banyak dengan harapan-harapan Iya. karena himbauan ini sungguh luar biasa dan alhamdulillah sudah menyebar di grup-grup WA himbauan. Iya. Yang diharapkan nantinya visi misinya sudah cukup baik. Nah, cuma harapan kami dari Nahdlatul Ulama itu diharapkan untuk bersyukur kepada pihak yang kalah karena niat rencana yang baik sudah tertulis. Iya. Sudah tertulis oleh Kiramul Katibin. Ditulis dengan baik. Dan kemudian pihak yang menang, nah ini sekarang menjadi, kalau menang itu menjadi milik rakyat, milik masyarakat. Artinya durasi untuk keluarga itu tidak begitu banyak. Yang lebih banyak waktunya untuk masyarakat dan eksekutifnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan misi-misinya. Itu harapan. Masih dengan harapan-harapan seruan itu terus. Aman, damai, indah Ya, berdemokrasi. senyambang harapan, kami juga punya harapan. Harapan kami itu apa ya? Kami mendengar, apa benar apa tidak saya kurang tahu. Katanya ada fenomena taruhan. Iya. Iya. Ini mungkin kepada pihak, mudah-mudahan ada pihak keamanan yang nonton tayangan TV 9 ini. Kami berharap ini harus dikelola ya, karena kalau ditiadakan itu mungkin karena budaya ya mungkin sudah. Bahwa apa hanya sekedar iseng-iseng atau gimana nggak tahu saya. Tapi taruhan kalau terlalu serius itu berbahaya juga. Jadi kami berharap pada pihak keamanan untuk mengantisipasi fenomena taruhan ini. Kalau terlalu dalam berbahaya juga ada taruhan ini. Bahkan berbahayanya bukan hanya di pilkada, pasca pilkada gitu. Nah, itu termasuk hambat membangun landasan berpikir tadi. Jadi termasuk narasi-narasi yang itu tadi ya. Nah, saya kira untuk itu kita akan bahas di segmen berikutnya, Prof. Kiai. Sebab saya pikir itulah yang seperti tadi sampaikan Kiai Maki, bahwa itu bisa jadi yang menjadi problem terbesar yang dihadapi masyarakat. Kiai Taufik. Ya, gimana? Tadi Kiai Panji sudah menyampaikan selain proses pilkada itu sendiri, ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu misalnya soal taruhan, yang namanya pesta, ya pasti ada macam-macam, yang ini bisa jadi malah menjadi bibit adanya pemicu problem gitu, lebih besar. Oh iya. Selain, ya monggo, soal ini. Jadi ada dua hal yang saya tangkap tadi. Yang pertama, yang disampaikan Kiai Idkon, bahwa bagaimana pasca pilkada ini kita tetap harus mengawal. Artinya yang kalah bisa menerima dan yang menang bisa mengayomi bahwa dia pemimpinnya semua, bukan pemimpin yang menang. Itu yang pertama. Yang kedua, taruhan yang disampaikan oleh Kiai Panji tadi. Artinya begini, memang itu sudah menjadi budaya dan saya pikir tidak hanya di Madura itu terjadi. Cuman paling tidak bahwa NU Madura ini dengan seruan ini kita ingin sampaikan bahwa kita hadir sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, kita punya beban moral kepada warga Madura bahwa pilkada ini mari kita laksanakan dengan tenang, dengan damai, dengan ceria, kan seperti itu. Nah, maka proses pencegahan apa yang akan terjadi pasca pilkada itu juga menjadi bagian dari khitab seruan moral ini. Khitab dari seruan moral ini bahwa pilkada ini adalah proses 5 tahunan, sehingga kita sudah terbiasa kalah, terbiasa menang, dan kita sudah melaksanakannya dalam setiap 5 tahun. Kita pernah kalah, pernah menang, dan seterusnya. Itu bagian dari upaya kami.
Nah, maka langkah seruan moral, kemudian langkah konkret berupa kita menggandeng pihak-pihak terkait, itu adalah sebuah upaya kami bagaimana menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan seperti kalimat kita bagian dari khalifah, kita ingin menunjukkan kepada malaikat bahwa kita bukan makhluk yang menumpahkan darah, bukan makhluk yang saling berbuat onar, bukan itu. Maka selanjutnya pasca pilkada ini lebih kepada bagaimana pihak-pihak terkait, khususnya pihak pemerintah, lebih bisa mengendalikan. Kalau edukasi, saya kira karena kita punya media Lailatul Ijtima, di pengajian muslimat kita punya, Fatayat kita punya, Ansor kita punya, kita sudah memberikan pencerahan, saya kira. Pencerahan. Maka proses ini menjadi bagian tugas bersama, karena kita NU ini hanya ormas yang kemampuan atau wilayahnya hanya wilayah moral, wilayah edukasi, maka tindakan konkretnya adalah mirip aparat yang dilindungi undang-undang, entah itu aparat, entah itu ya semua pihak terkait, Bawaslu dan seterusnya. Demikian kalau dari saya. Kalau tadi kembali seperti yang disinggung Kiai Maki tadi, Pak, menata niat, menata cara baca tadi itu menjadi sangat penting itu. Memahamkan masyarakat. Karena sekarang ini di dunia digital, di dunia medsos, di dunia global, informasi-informasi, kosakata masuk ke pemikiran masyarakat. Nah, sini terkadang membingungkan. Begini loh, saya teringat dengan filosofi orang Madura. Ini bahasa Madura ya. Ada olar ngekek kecuali tidak buntung. Nah, itu Indonesianya gimana? Indonesianya, olar tidak akan menggigit kecuali diinjak ekornya. Oh, gitu ya. Artinya apa? Seluruh manusia, baik itu yang kelompok putih, kelompok hitam, abu-abu dan sebagainya, pasti punya keinginan, punya kepentingan. Ketika dihambat kepentingannya, ketika dihambat keinginannya, pasti akan ngamuk. Ya, betul. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Ya. Nah, bagaimana agar supaya sosial kemasyarakatan ini tidak terjadi bentrok? Karena kalau tahu penghambatnya manusia, dia tuh akan ngamuk ke manusianya itu. Siapa? Nah, apalagi tahu. Wah, ini yang hambat ini. Makanya kan ada peraturan, ada batasan-batasan. Yang boleh lakukan seperti ini dan sebagainya. Nah, ada penjaga batasnya. Aparat. Betul. Penegak hukum. Nah, di sini agar supaya ketika ada orang punya kepentingan, punya keinginan, itu nggak merasa dihambat orang, tapi dihambat oleh pagar. Peraturan tadi. Iya, oleh batas tadi, Pak. Ya, ada sudah tahu tembok kok ditabrak. Nah, ini kan salahnya sendiri. Ya, jadi merasa seperti itu. Jadi bagaimana sinergitas? Sinergitas ini kan saling memahami, saling menghormati peran masing-masing. Perannya ulama, edukasi. Perannya aparat hukum dan sebagainya. Nah, ini saling menghormati dan memahami peran masing-masing, maka butuh kecerdasan di dalam meletakkan posisi. Nah, ini butuh kolaborasi dan sebagainya agar supaya apa? Macam-macamnya manusia, apalagi berbicara orang Madura, dengan berbagai rentangannya, tantangannya, sampai ada istilahnya tadi itu apa taruhan dan lain sebagainya, mempengaruhi ini dan sebagainya. Nah, ini gimana caranya? Mari kita bersama-sama menutup celah dengan memaksimalkan, memberdayakan potensi masing-masing, keneng-kenengin, lakonen. Tempatnya tempatin, kerjaannya kerjakan. Jangan menabrak kerja orang lain. Siap. Jangan berempati tempat orang lain, begitu. Ya. Saya kira ini pesan terakhir dari yang Kiai Edkan, monggo ini terakhir bisa disampaikan harapannya untuk ke depan. Ya, harapannya kita bersiap-siap seluruhnya mulai malam ini sudah 7 hari lagi, tanggal 27, bersiap-siap untuk beristighosah. Kemungkinan-kemungkinan yang negatif mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah, dijauhkan dari bala, musibah semuanya. Pilkada aman, damai, lancar semuanya. Maka kita mempersiapkan nanti di kepengurusan ranting seluruhnya sampai ke anak ranting untuk melaksanakan istighosah.
dimulai hari ini mungkin di rumah-rumah, nanti menjelang pilkada atau menjelang pemilihan, baru di sana kita adakan serentak khusus untuk Kabupaten Sampang dan mudah-mudahan seluruh Korda Madura. Itu karena rencananya malam itu seluruhnya bareng-bareng untuk beristighosah, mengharap keselamatan setelah pemilihan dan seterusnya. Sekian. Terima kasih. Saya mohon izin, Gus. Mohon izin untuk bergabung, untuk meninggalkan Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para kiai PJNU Korda Madura, dan harapan kita semua adalah ke depan pilkada damai di Madura, di seluruh Jawa Timur, di seluruh Indonesia damai semua, menghasilkan pemimpin apa yang memang dikendaki rakyat. Dan itu adalah garis yang sudah dari sana. Pilkada ini mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Ya, betul. Mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Demikian pemirsa, kami mengucapkan terima kasih, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.